Aku bukanlah Taipan biasa. Bab 46. Sen Heping menatap tiket lotre itu dan menelan ludah dengan susah payah. Ini adalah hadiah pertama. Meskipun dulunya dia seorang bos, pada puncak karirnya kekayaan bersihnya mencapai puluhan juta dolar. Namun semua itu diperoleh sedikit demi sedikit. Bagaimana mungkin sejumlah uang sebesar itu muncul begitu saja dari udara? Sambil berpikir bahwa hidupnya yang penuh perjuangan menghadapi angin dan hujan saat mengendarai skuter listriknya akhirnya akan berakhir, Sen Heping tak kuasa menahan napas dan mendesah. Kuburan leluhur keluarga Sen mengeluarkan asap pertanda baik. Ada apa? Li Hongjuan sedang mencuci sayuran ketika dia mendengar suara itu, jadi dia mengambil sayuran dan keluar. Sayang, kita memenangkan lotre. Sen Heping dengan gembira mengangkat tiket lotre di tangannya dan melambaikannya ke arah Li Hongjuan. Benar-benar. Saya baru saja memeriksa nomor-nomor pemenang untuk putaran lotre double color ball kali ini, dan semuanya benar. Berapa hadiah pertama? Sen Yuan tersenyum dan berkata, saya sudah mengecek, harga edisi ini adalah 6,8 juta. 6,8 juta. Li Hongjuan tak kuasa menahan keterkejutannya, menjatuhkan sayuran di tangannya dan langsung merebut tiket lotre dari tangan Sen Heping. Namun, dia belum pernah membeli tiket lotre sebelumnya dan tidak tahu cara membacanya. Dia tidak bisa memahaminya meskipun sudah melihatnya berkali-kali. Pada akhirnya, Sen Heping menunjukkan nomor-nomor pemenang di ponselnya dan bahkan menunjukkan uang hadiah untuk undian tersebut. Li Hongjuan menatap angka-angka di ponselnya, takjub dan tak bisa berkata-kata, benar-benar 6,8 juta. Ya, Sen Heping perlahan menghembuskan napas yang terasa pengap. Bahkan setelah dikurangi pajak penghasilan 20% dari bonus 6,8 juta yuan, dia masih akan menerima lebih dari 5 juta yuan. Dengan uang ini, bukan hanya utang keluarga yang bisa dilunasi, tetapi mereka juga bisa pindah ke rumah yang lebih besar. Selain itu, sisa uang tersebut dapat digunakan untuk memulai bisnis baru. Li Hongjuan menarik napas dalam-dalam dan mengatur laju pernapasannya. Daebu, itu berarti 6,8 juta. Dengan uang ini, kita tidak hanya bisa melunasi hutang-hutang tersebut, tetapi kehidupan keluarga kita juga bisa jauh lebih baik. Li Hongjuan tak kuasa menatap putranya, ada sedikit kelegaan di matanya. Meskipun Sen Yuan biasanya agak nakal, kali ini dia benar-benar banyak membantu keluarga. Li Hongjuan merasa agak bersalah terhadap putranya, karena tidak ada tempat untuknya di apartemen 2 kamar tidur yang disewanya, dan dia juga cenderung lebih menyayangi putri bungsunya. Anggapan lama adalah membesarkan anak laki-laki secara hemat dan anak perempuan secara mewah, dan orang-orang selalu menganggap Sen Yuan sebagai anak yang tangguh. Kita perlu mengubah pola pikir kita sekarang juga. Sen Heping, dengan wajah berseri-seri, mengeluarkan kotak rokok dari sakunya dan menawarkan sebatang kepada Sen Yuan juga. Setelah ayah dan anak itu menyalakan rokok mereka, ia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Kita tidak akan memasak makan siang hari ini, ayo kita makan di luar untuk merayakan kemenangan hadiah utama di keluarga kita. Oke, aku tidak akan melakukannya lagi. Aku akan memasukkan semua sayuran kembali ke kulkas sekarang, dan aku akan menelepon Sen Xuan kembali sekalian. Kita perlu berkumpul bersama seluruh keluarga untuk makan ini. Li Hongjuan hampir tidak bisa berbicara dengan lancar, hanya bergumam sendiri. Setelah memasuki dapur, dia menyadari bahwa dia telah meninggalkan sayuran di belakang, jadi dia kembali untuk mengambilnya. Sen Heping menatap Sen Yuan dengan puas, nak, kau telah melakukan pekerjaan yang hebat. Kali ini, kami akan memastikan untuk mencatat prestasimu dalam buku kehormatan keluarga kita. Sangat. Sen Yuan tersenyum kecut, berpikir bahwa dengan tiket lotre ini, statusnya dalam keluarga pasti akan naik ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. 30 menit kemudian, keluarga yang terdiri dari 3 orang itu tampak gembira di ruang pribadi restoran Nanjing. Ruangan itu dipesan oleh Lao Shen, yang bermaksud bahwa karena ini adalah perayaan, maka ruang pribadi restoran kelas atas harus dipilih. Lagi pula, begitu hadiahnya diklaim, seluruh keluarga bisa keluar dari situasi mereka saat ini dan menuju kehidupan yang lebih baik, jadi tidak perlu lagi menabung uang ini. Sen Yuan, mengapa kamu terpikir untuk membeli tiket lotre? Suasana hati Li Hongjuan sedikit tenang. Dia sedang melihat-lihat menu ketika dia dengan santai mengajukan sebuah pertanyaan. Saya punya teman sekamar yang sering membeli tiket lotre. Beberapa hari yang lalu, ketika saya pergi bersamanya untuk membeli tiket, saya juga membeli satu untuk diri saya sendiri, dan saya tidak menyangka akan menang. Sen Yuan tahu mereka akan menanyakan pertanyaan ini bahkan sebelum dia sampai rumah, dan dia sudah memikirkan cara menjelaskannya. Cek. Li Hongjuan takjub, dalam hati mengagumi keberuntungan putranya. Kemudian, pintu ruangan pribadi itu didorong terbuka secara diam-diam, dan seorang gadis dengan kulit putih, paras cantik, dan mengenakan seragam sekolah mengintip keluar. Setelah menyadari bahwa dia telah menemukan tempat yang tepat, dia masuk dengan percaya diri. Ayah, ibu, betapa bahagianya kalian bisa datang ke sini untuk makan malam. Rasanya sudah bertahun-tahun lamanya aku tidak datang ke sini. Sen Xuan duduk di sebelah Li Hongjuan dan berkata, keluarga kita sekarang bisa pindah ke rumah baru, bukankah ini patut dirayakan? Sen Heping berkata sambil tersenyum. Benar-benar, mata Sen Xuan berbinar. Dulu dia memiliki rumah besar dengan taman di kompleks perumahan itu. Dia bisa menggunakan lift setiap hari, dan kamarnya juga luas. Ini sangat berbeda dibandingkan dengan apartemen sewaan kecil dengan 2 kamar tidur yang tersedia saat ini.
Ya, saudaramu memenangkan 6 juta dalam lotre. Li Hongjuan menambahkan sebuah kalimat. Astaga, 6 juta. Shen Xuan sangat bersemangat hingga ia mengumpat, lalu menyadari bahwa Li Hongjuan menatapnya dengan tajam, dan dengan cepat menutup mulutnya. Saudaraku, kau sudah mengerti. Shen Xuan masih agak tidak percaya dan menoleh untuk bertanya pada Shen Yuan. Shen Yuan berkata dengan tenang, hal-hal dasar, tidak ada yang mewah. Memotong. Shen Xuan tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya, namun ia tetap sangat bahagia. Ia bisa pindah ke rumah besar dan kakaknya bisa pulang untuk tinggal di masa depan. Ayah dan ibu, ada sesuatu yang ingin ibu sampaikan. Saya sekarang mahasiswa tingkat 3, dan akan lulus dalam setahun. Akhir-akhir ini saya memiliki lebih sedikit kelas, jadi saya berpikir untuk memulai bisnis sendiri untuk mendapatkan pengalaman. Shen Yuan berpikir bahwa karena uang kembalian dari ayah Tongzi akan terus mengalir, dan sumber uang ini tidak dapat dijelaskan, pasti ada bisnis yang sah untuk menutupinya. Meskipun 700.000 yuan telah diinvestasikan di bar tersebut, dan masih ada 300.000 yuan di kartu sebagai dana investasi khusus, semua uang ini diberikan oleh ayah Tongzi. Jika Tuan Shen dan Nyonya Li Hongjuan mengetahui tentang bisnis-bisnis ini di kemudian hari, mereka pasti akan bertanya dari mana mereka mendapatkan modal awal. Oleh karena itu, Shen Yuan harus mengambil sebagian dari bonus agar mereka tidak menimbulkan kecurigaan di kemudian hari. Saudaraku, berbisnis itu sulit akhir-akhir ini. Bagaimana jika kamu merugi? Shen Xuan, yang dikenal belak-belakan, adalah orang pertama yang mengajukan pertanyaan, dan Li Hongjuan juga mengungkapkan kekhawatirannya, tapi bisnis memang sulit akhir-akhir ini. Ayahmu sudah berkecimpung di bidang ini selama bertahun-tahun, dan dia masih mengalami kemunduran besar. Bagaimana kamu akan tahu jika kamu tidak mencoba? Setiap orang harus melakukan sesuatu selangkah demi selangkah. Kamu harus mencoba untuk mengetahui apakah itu akan berhasil. Anda setuju, kan, Lao Shen? Shen Yuan menatap Shen Heping. Shen Heping mengangguk puas dan berkata, ide yang bagus. Anak muda memang perlu menjelajah dan meniti jalan mereka di dunia. Lagi pula, bonus ini milikmu, jadi kamu berhak menggunakannya sesuai keinginanmu. Li Hongjuan ragu-ragu, ada sedikit kekhawatiran dalam suaranya. Dia mungkin saja setuju sebelum keluarganya bangkrut, tetapi situasi ekonomi saat ini terlalu tidak stabil, jadi lebih baik berhati-hati. Di sisi lain, ia juga khawatir jika putranya, Shen Yuan, gagal dalam usaha bisnisnya, ia mungkin akan menjadi destruktif dan putus asa. Pola pikir Li Hongjuan dapat dimengerti. Tidak semua orang bisa bangkit kembali setelah jatuh. Secara khusus, mereka sendiri pernah mengalami kebangkrutan sekali. Setelah mengalami kemunduran seperti itu, kebanyakan orang pasti akan menjadi ragu-ragu dan takut dalam bertindak. Jangan tertipu oleh banyaknya kisah sukses inspiratif dari orang-orang yang bangkit dari kegagalan. Itu hanya karena mereka yang gagal telah terkubur oleh debu sejarah dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk berbicara lagi. Setelah berbagi tempat tidur dengan Li Hongjuan selama lebih dari 20 tahun, Shen Heping segera memahami pikirannya dan berkata perlahan, Shen Yuan memiliki mentalitas yang lebih baik daripada saya. Dia tidak akan depresi seperti orang lain, jadi tidak perlu khawatir. Lagi pula, Shen Yuan sudah tidak muda lagi, dia sudah berusia 21 tahun. Saat seusianya, aku juga mulai terjun ke masyarakat. Kita tidak bisa memperlakukannya seperti bunga di rumah kaca, dia juga harus dilempar ke masyarakat untuk ditempa. Sayang, mari kita lakukan dengan cara ini. Shen Heping kemudian menoleh ke Shen Yuan, tapi aku punya saran, kita akan menyimpan sebagian uang ini untukmu. Dengan begitu, meskipun Anda merugi dalam bisnis di masa depan, keluarga Anda tetap dapat menanggung kerugian tersebut. Shen Heping juga percaya bahwa untuk menumbuhkan ketahanan dan kemandirian seorang anak, ia harus membiarkan anak tersebut terjun ke masyarakat sendiri. Karena Shen Yuan punya ide ini dan kebetulan punya uang sekarang, biarkan dia mencobanya. Saya hanya akan mengambil 1 juta. Sisanya bisa Anda gunakan untuk melunasi utang atau membeli rumah. Shen Yuan berkata dengan murah hati. Memiliki uang 1 juta ini sudah cukup. Tidak peduli berapa banyak uang yang dia hasilkan di masa depan, atau berapa banyak keuntungan yang didapatkan dari sistem, dia akan selalu punya alasan untuk menutupinya. Bisa. Shen Heping mengangguk puas. Li Hongjuan baru saja mendengar kata-kata Shen Heping dan sekarang menyetujuinya. Terlebih lagi, putranya sangat bijaksana dan menyarankan agar ia hanya mengambil 1 juta yuan dan memberikan sisanya kepada keluarga, yang membuat hatinya tersentuh. Nak, silakan lakukan. Orang tuamu mendukungmu. Bab 47. Sementara itu, di dalam toko Jaguar Land Rover 4S. Chen Na baru saja selesai bertemu dengan klien ketika Zheng Xianyong memanggilnya ke kantornya. Melihat wajah gemuk di depannya, dan mengingat hal-hal buruk yang diucapkannya kemarin, ekspresi jijik terlintas di mata Chen Na. Chen Na, kau seharusnya tahu kenapa aku memanggilmu ke sini, kan? Zheng Xianyong menunjuk bercak darah di wajahnya, ini adalah perbuatan pacarmu. Aku sudah putus dengannya sejak lama, dan kami tidak punya hubungan apapun. Jika kamu cedera, kamu harus pergi kepadanya. Chen Na tidak memberi Zheng Xianyong kesempatan untuk maju. Dia sudah menduga apa yang akan dilakukan Zheng Xianyong selanjutnya, menggunakan ini sebagai alat tawar-menawar dan kemudian mengulangi tuntutan kemarin. Dia benar-benar menyebalkan. Seandainya Zheng Xianyong bukan atasannya, dia pasti sudah menghadapinya. Chen Na, kau salah.
Pasti ada alasan di balik setiap kesalahan. Jika bukan karena kau, apakah aku akan dipukuli tanpa alasan? Zheng Xianyong tentu tahu bahwa dia telah putus dengannya. Kemarin, dia bertemu pria itu karena kesalahpahaman, dan pria itu sudah menceritakan seluruh ceritanya kepadanya. Karena mengetahui bahwa keduanya sudah putus, dia mampu memanfaatkan situasi tersebut. Zheng Xianyong menatap Chen Na dari atas ke bawah. Ia mengenakan seragam toko, kemeja putih di bagian atas dan rok biru dengan stocking hitam di bagian bawah, yang sangat menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah. Terutama kakinya yang panjang dan bokongnya yang seksi. Wanita ini benar-benar berseri-seri. Sebagian wanita akan benar-benar memperlihatkan kekurangan bentuk tubuh mereka jika mengenakan pakaian seperti ini, tetapi Chen Na mengenakan pakaian ini dan dengan sempurna mewujudkan penampilan seorang wanita kantoran profesional sejati. Apa hubungan pertengkaranmu denganku? Lagi pula, sudah kubilang aku ada janji saat kau duduk kemarin, tapi kau tetap bersikeras duduk di sini. Chen Na dengan terus terang menyatakan bahwa dia menganggap Zheng Xianyong benar-benar konyol. Jika dia tidak didorong oleh nafsu, tidak satu pun dari kejadian kemarin akan terjadi. Kamu keras kepala sekali. Zheng Xianyong berkata sambil tersenyum, karena kamu meninggalkan posmu tanpa izin kemarin sore, sehingga pelanggan di ruang pamer tidak terlayani, kamu sekarang dihukum dengan diskors dari layanan pelanggan selama sisa bulan ini. Temui aku lagi setelah kau memikirkannya matang-matang. Chen Na terkejut. Alasan aneh macam apa itu? Dia jelas-jelas mengambil cuti kemarin. Bagi seorang tenaga penjualan di toko 4S, menghentikan layanan pelanggan sama artinya dengan menghentikan penghasilannya. Menghentikannya selama 2 atau 3 hari mungkin tidak terasa terlalu lama, tetapi jika terus berlanjut, tanpa rujukan dari pelanggan lama, itu sama saja seperti dia hanya bisa mendapatkan gaji pokoknya. Sudah umum diketahui bahwa gaji pokok di toko 4S sangat rendah. Misalnya, toko mereka hanya menawarkan gaji pokok sebesar 1.200. 1.200 bahkan tidak cukup untuk membayar sewa. Zheng Xianyong melihat Chen Na masih berdiri di sana dengan linglung, jadi dia mengetuk meja dan berkata, baiklah, kau bisa keluar sekarang. Kembalilah padaku setelah kau mengerti. Kenapa harus? Aku sudah cuti kemarin sore, kata Chen Na dengan nada kesal. Atas dasar apa? Zheng Xianyong tersenyum, berpikir bahwa Chen Na masih belum memahami situasinya, hanya karena saya manajer umum toko ini, bukan berarti saya yang bertanggung jawab atas toko ini. Zheng Xianyong duduk tegak, sangat puas dengan penggunaan kekuatan di tangannya. Karena hanya menuruti keinginan wanita seperti ini tidak efektif, mungkin lebih baik mencoba kombinasi taktik lunak dan keras. Mungkin ini akan menghasilkan beberapa hasil yang mengejutkan. Zheng Xianyong cukup memahami situasi para karyawannya, termasuk latar belakang keluarga mereka dan jenis mobil yang mereka kendarai. Karyawan dari keluarga berada mungkin akan mengundurkan diri dalam keadaan seperti itu, tetapi sebagian besar tenaga penjualan berasal dari latar belakang biasa, apalagi keluarga Chen Na hanyalah keluarga kelas pekerja biasa. Kamu sangat arogan padahal cuma manajer umum yang payah. Pekerjaan ini payah, aku akan berhenti saja. Pada saat ini, amarah Chen Na yang terpendam akhirnya meledak. Semakin dia menahan diri, semakin marah dia, dan semakin dia merasa telah kalah, terutama karena Zheng Xianyong telah bertindak begitu gegabah. Pupil mata Zheng Xianyong tiba-tiba menyempit. Setelah sekian lama menjabat sebagai manajer umum, ini adalah pertama kalinya ia dibantah oleh bawahannya seperti ini. Wajahnya memerah saat ia berkata, Chen Na, saya sarankan kau pikirkan baik-baik. Aku tidak mempertimbangkannya lagi, aku tidak akan melakukannya. Chen Na membanting pintu dan pergi. Pekerjaan menyebalkan ini sangat menegangkan, dan terkadang dia harus menjadi orang yang menanggung kesalahan. Terlebih lagi, pemimpinnya sangat tercela. Ini hanya pekerjaan. Jika semua cara lain gagal, beli saja yang lain. Dulu, dia mungkin hanya akan mentolerirnya dan membiarkannya saja. Lagi pula, dia bukan pendatang baru di masyarakat lagi, dan dia sudah melewati usia keras kepala. Dia harus mempertimbangkan berbagai faktor. Namun, keadaannya sekarang berbeda. Kemarin, Shen Yuan menawarkan 300.000 yuan kepadanya untuk membuka kedai kopi, dengan gaji bulanan tetap yang stabil, bebas stres, dan mudah. Burung kenari, ya. Setidaknya Shen Yuan masih muda dan tampan, itu lebih baik daripada harus berhadapan dengan babi gendut ini setiap hari. Setelah meninggalkan kantor Zheng Xianyong, Chen Na masih merasa tidak puas. Dia berencana untuk mengungkap perbuatan kotor yang telah dilakukan Zheng Xianyong. Dia memiliki semua log obrolan di ponselnya, dan dia akan mengeditnya menjadi sebuah esai pendek dan mengirimkannya. Kita lihat saja bagaimana dia akan menjelaskan dirinya nanti. Dengan pemikiran itu, Chen Na mengirim pesan kepada Shen Yuan melalui WeChat, aku sudah bersiap untuk mengundurkan diri. Apakah yang kau katakan kemarin masih berlaku? Zheng Xianyong juga sedikit tercengang. Dia tidak menyangka Chen Na memiliki kepribadian yang begitu berapi-api, dan akan berhenti begitu saja. Dia juga berpikir untuk memanipulasi Chen Na. Secara logis, kombinasi taktik lunak dan keras seperti itu pada akhirnya akan mengarah pada kompromi. Aku tidak menyangka mereka akan begitu acuh tak acuh terhadap hal itu. Sekarang giliran dia yang khawatir. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika Chen Na membongkar masalah itu dalam keadaan marah. Meskipun toko tersebut masih berhutang gaji 1 bulan kepadanya, bahkan anjing yang terpojok pun akan melompati tembok.
Terdapat beberapa grup WeChat besar di kalangan otomotif Xinjiang, tempat para tenaga penjualan dan manajemen dari merek-merek utama berkumpul. Jika Chen Na memposting semua log obrolan tersebut di grup-grup itu, reputasinya bisa hancur. Kita hidup di era video pendek, di mana informasi menyebar sangat cepat, terutama gosip seperti ini tentang seorang bos yang melecehkan bawahannya. Istri Anda sendiri bahkan mungkin mengetahuinya dari grup WeChat tetangga. Manajemen senior grup tersebut mungkin juga akan mengundurkan diri karena dampak negatifnya. Itu benar-benar akan berarti kehancuran karir dan keluarga. Zheng Xianyong merasa merinding saat memikirkannya. Sepertinya dia benar-benar telah mendorongnya terlalu jauh. Di sisi lain, Shen Yuan baru saja selesai makan malam bersama keluarganya di restoran Nanjing dan hendak kembali ke sekolah ketika teleponnya berdering. Dia membukanya dan terkejut menemukan bahwa itu adalah pesan WeChat dari Chen Na. Setelah melihat pesan yang dikirim Chen Na, bibir Shen Yuan tanpa sadar melengkung membentuk senyum tipis. Sepertinya Chen Na cepat berpikir matang. Baguslah, kalau begitu kita tidak perlu mencari tempat untuk menginvestasikan sisa 300.000. Investasi hanyalah salah satu aspek. Shen Yuan sekarang lebih fokus pada hadiah untuk NPC wanita dengan peringkat kesukaan di atas 90. Fang Minhui menerima hadiah 90 poin kesukaan tadi malam, dan mungkin akan ada hadiah yang lebih besar lagi ketika dia mencapai 95 atau 100 poin. Oleh karena itu, dia sangat membutuhkan lebih banyak NPC wanita untuk membuat hadiah baginya. Shen Yuan memiliki firasat samar bahwa karena Chen Na telah menyetujui investasinya, dia pasti secara diam-diam menyetujui niatnya yang lain. Meskipun tingkat kesukaan Chen Na terhadapnya saat ini hanya sekitar 60-an, perasaan dapat dipupuk secara perlahan. Bab 48. Selamat atas keberhasilanmu keluar dari lautan penderitaan dan memilih jalan yang terang. Kamu bisa melihat-lihat toko saat ada waktu. Jika kami menemukan yang cocok, kami akan mengambil alihnya. Chen Na melihat pesan WeChat yang dikirim Shen Yuan di ponselnya, dan beban di hatinya terasa terangkat. Pada saat yang sama, dia juga merasakan perasaan dibutuhkan. Tepat sebelum Shen Yuan membalas WeChat, dia sedikit khawatir karena Shen Yuan baru saja memberikan saran itu secara spontan kemarin. Namun, setelah menerima pesan WeChat ini, Chen Na merasa sangat lega. Pada saat yang sama, dia merasakan kelegaan. Dia akhirnya akan meninggalkan tempat ini dan tidak lagi harus tinggal di bawah atap orang lain dan harus melihat wajah mereka setiap hari. Chen Na menghela napas dalam hati, dan juga merasakan sedikit antisipasi akan datangnya kehidupan barunya. Kemudian, dia pergi ke kantor manajer penjualan Feng Han dan mengumumkan pengunduran dirinya. Di luar dugaan, Feng Han tampaknya sudah tahu sebelumnya, dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, serta menyarankan agar dia bisa pergi ke departemen personalia untuk menyelesaikan prosedur pengunduran diri kapan saja. Setelah Chen Na meninggalkan kantor Feng Han, dia menerima pesan WeChat dari Zheng Xianyong. Ini agak panjang, seperti esai pendek, tetapi singkatnya, semua orang harus berpisah secara damai dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Setelah mempertimbangkan sikap Feng Han barusan, Chen Na perlahan tersadar. Ternyata Zheng Xianyong khawatir perselingkuhannya akan terbongkar, itulah sebabnya dia memberi lampu hijau kepada Feng Han. Tampaknya pria tua mesum ini juga khawatir reputasinya akan hancur. Namun, Chen Na berpikir bahwa dia tidak bisa membiarkan Zheng Xianyong lolos begitu saja. Aku akan membongkar kebusukan orang tua mesum ini setelah aku menerima gajiku. Chen Na berpikir dalam hati, lalu pergi untuk menyelesaikan prosedur serah terima pekerjaan dan pengunduran dirinya. Dia masih memiliki beberapa pesanan yang harus diantarkan, tetapi dia dapat menyerahkannya kepada rekan-rekannya. Adapun mobil Shen Yuan, dia akan kembali pada hari Jumat untuk mengantarkannya sendiri. Mobilnya memang agak istimewa. Saat itu, Shen Yuan baru saja kembali ke sekolah ketika dia menerima telepon dari konselor Li Xiao, yang memintanya untuk meminta dua anak laki-laki datang ke kantornya untuk membantunya memindahkan barang-barangnya. Dalam situasi seperti ini, biasanya kami meminta ketua kelas, Yan Song, untuk mengkoordinasikan tenaga kerja, tetapi sepertinya Yan Song sedang sibuk dan tidak berada di sekolah, jadi kami memintanya. Tanpa berpikir panjang, Shen Yuan segera menelepon Huang Haibao dan memintanya untuk pergi ke kantor penasihat bersama Lao Chao. Setelah melakukan panggilan telepon, Shen Yuan menuju ke gedung kantor sekolah. 10 menit kemudian, Shen Yuan tiba di kantor konselor di lantai 3. Ruang konselor, yang awalnya penuh dengan guru, kini sebagian besar kosong. Karena sedang jam istirahat makan siang, Shen Yuan hanya melihat Li Xiao berjongkok di lantai merapikan barang-barang yang berserakan. Hari ini, konselor kami mengenakan celana jeans ketat berwarna biru tua. Potongan yang ketat itu menonjolkan kakinya yang panjang dan indah serta pinggulnya yang berisi. Saat itu, dia berada dalam posisi setengah jongkok, dan bokongnya yang seksi terlihat semakin menggoda. Bagian atas tubuhnya tertutup oleh kaos oblong putih polos. Meskipun tidak ketat, dada sang konselor yang berisi membuat kaos itu tampak ketat. Li Xiao adalah wanita cantik berwajah oval klasik. Dari samping, terlihat hidung mancung dan rahangnya yang tegas. Mungkin karena baru saja memindahkan beberapa barang, wajahnya sedikit memerah. Pak konselor, saya di sini. Shen Yuan menyapanya, dan Li Xiao menoleh ketika mendengarnya. Saat melihat Shen Yuan, dia tersenyum dan berkata, Shen Yuan, maaf merepotkanmu. Aku perlu memindahkan kantorku. Barang-barangku terlalu banyak dan aku tidak bisa memindahkannya sendiri.
Aku tadinya mau meminta bantuan Yan Song, tapi dia harus cuti. Menurut Li Xiao, meskipun nilai Shen Yuan sedikit lebih rendah, ia berprestasi baik di kelas dan selalu terlihat melakukan kerja sukarela. Oleh karena itu, selain Yan Song, Li Xiao memikirkan Shen Yuan terlebih dahulu jika menyangkut kerja fisik. Tidak apa-apa, itu dalam kemampuan saya. Shen Yuan menunjuk ke meja dan lemari arsip di sebelahnya, apakah kita perlu memindahkan semua ini? Kanan. Li Xiao tersenyum meminta maaf, jika hanya memindahkan buku dan bahan-bahan itu, aku bisa melakukannya sendiri, tetapi meja dan lemari arsip ini terlalu berat. Baiklah, mari kita tunggu Lao Huang dan Lao Chao tiba. Shen Yuan menjawab, sambil berpikir dalam hati bahwa mereka berdua sangat bosan di asrama, jadi dia harus membiarkan mereka melakukan pekerjaan kotor ini. Tidak apa-apa. Saya masih perlu menurunkan buku-buku dari atas lemari arsip, kalau tidak, buku-buku itu bisa jatuh saat saya memindahkannya. Sambil berbicara, Li Xiao bangkit dan berjalan menuju lemari arsip, mengulurkan tangan untuk mengambil buku-buku di rak paling atas. Namun, rak paling atas cukup tinggi, jadi dia harus berjinjit untuk meraihnya. Namun, ia hanya kurang beberapa sentimeter, dan sekeras apapun ia berusaha, ia tidak bisa meraihnya. Melihat ini, Shen Yuan dengan penuh pertimbangan berjalan di belakang Li Xiao, menempelkan tubuhnya ke punggung Li Xiao, meletakkan tangan kirinya dengan ringan di bahunya, lalu mengulurkan tangan kanannya untuk mengambil buku yang ada di sana. Li Xiao merasakan sebuah tangan besar dan hangat tiba-tiba menyentuh bahunya. Tubuh mungilnya bergetar, dan dia langsung membeku, jantungnya berdebar lebih kencang. Ia tiba-tiba teringat saat Shen Yuan makan di rumahnya, ketika Shen Yuan membantunya melepaskan celemeknya, dan mereka berdua tampak sedekat ini. Tidak, sepertinya lebih dekat. Terakhir kali setidaknya mereka tidak bersentuhan, tetapi sekarang mereka benar-benar berdekatan, dan Li Xiao bahkan bisa merasakan napas Shen Yuan di punggungnya. Mungkinkah Shen Yuan benar-benar memiliki perasaan padaku? Memikirkan hal itu, wajah cantik Li Xiao semakin memerah, dan dia tanpa sadar bertanya dengan lembut, apakah sudah siap? Oke, sudah selesai. Akhirnya, Shen Yuan mengambil kedua buku dari punggungnya dan menurunkan tangannya dari bahunya. Li Xiao dengan cepat menundukkan kepalanya dan merapikan poninya untuk menyembunyikan rasa malunya. Saat itu, Huang Haibao dan Chao Sunjin masuk ke kantor dan mendapati Li Xiao dan Shen Yuan di sana. Mereka hendak bertanya apa yang perlu mereka pindahkan. Namun begitu mereka masuk, keduanya terkejut karena menyadari suasana di sana agak aneh, terutama ekspresi wajah konselor Li Xiao. Kantor ini ber-AC, dan mereka bahkan belum mulai memindahkan barang-barang, jadi mengapa wajah konselor Li Xiao begitu merah? Itu tidak masuk akal. Mungkinkah? Cepat pindahkan barang-barangmu, kenapa kamu berdiri di situ? Shen Yuan menyela imajinasi liar mereka dan menunjuk ke lemari arsip, kalian berdua pindahkan lemari arsip ini ke kantor sebelah dulu. Oh, oke. Keduanya kemudian teringat akan tujuan kunjungan mereka dan segera berangkat. Li Xiao menghela napas lega. Untungnya, kedua siswa itu tiba beberapa detik terlambat, jika tidak, mereka akan menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Itu akan sangat memalukan. Tapi kalau dipikir-pikir, Shen Yuan semakin berani saja. Dulu waktu dia datang ke rumahku masih bisa dimaklumi, tapi sekarang dia melakukannya di kantor. Tapi mengapa aku merasa sedikit bersemangat barusan? Pikiran itu tiba-tiba muncul di benak Li Xiao, lalu dia segera menggelengkan kepalanya. Mustahil, mustahil. Shen Yuan adalah murid saya, sama sekali tidak mungkin. Shen Yuan menginstruksikan Lao Huang dan Lao Chao untuk masing-masing bergerak ke satu sisi, sementara dia sendiri memberi instruksi, kalian berdua harus bergerak ke sudut bawah, jaga agar tetap rendah saat keluar, agar kepala kalian tidak terbentur ambang pintu. Huang Haibao dan Chao Sunjin berjongkok untuk memindahkan lemari arsip, berjinjit maju, tetapi mereka menyadari Shen Yuan terus-menerus menunjuk dan memberi isyarat di samping mereka. Mereka tak kuasa menahan diri untuk mengeluh, kakak ketiga, tidak bisakah kau bersikap baik? Kenapa kau tidak membantu? Bab 49. Dibutuhkan 3 orang untuk memindahkan sebuah lemari. Lorongnya sangat sempit sehingga 3 orang tidak bisa melewatinya. Selain itu, saya harus mengawasi kalian agar kalian tidak menabrak apapun. Shen Yuan membalas tanpa ragu-ragu. Dasar bajingan, kau bukan hanya malas, tapi kau juga punya alasan yang terdengar muluk-muluk. Huang Haibao bergumam sumpah serapah pelan. Seandainya dia tidak sedang memindahkan lemari arsip, dia pasti ingin sekali memukuli Shen Yuan. Meskipun aku tidak bisa mengalahkannya, Chao Tua ada di sampingku. Setelah Shen Yuan mengarahkan mereka untuk memindahkan lemari arsip, dia pergi membantu Li Xiao membersihkan kekacauan. Tepat ketika dia hendak berjongkok, dia tiba-tiba menyadari bahwa peringkat popularitas di atas kepala Li Xiao tampaknya telah berubah. Peringkat kesukaan, 67. Shen Yuan ingat dengan jelas bahwa ketika dia pertama kali memasuki kantor, peringkat popularitas Li Xiao hanya 65. Ini, bagaimana mungkin hanya satu momen itu saja dapat meningkatkan popularitas? Shen Yuan tercengang. Karena keduanya berdiri sangat dekat, bagian tubuh Shen Yuan memang sedikit menyentuh Li Xiao. Tentu saja, bukan karena ukurannya terlalu panjang. Melainkan karena bokong Li Xiao memang terlalu kencang. Jika itu gadis lain dengan bentuk tubuh yang sedikit lebih rata, Shen Yuan mungkin tidak akan bisa menjangkaunya. Namun jika dipikir-pikir, ini sebenarnya kabar baik.
Semakin tinggi peringkat kesukaannya, semakin menguntungkan baginya, karena mencapai angka 90 dapat membuka banyak hadiah. Sepertinya saya harus lebih sering mengunjungi konselor Li Xiao di masa mendatang untuk membangun hubungan dan mempersiapkan diri untuk masa depan. 15 menit kemudian, meja kerja Li Xiao, lemari arsip, termasuk dokumen dan bahan ajar, semuanya dipindahkan ke ruangan sebelah. Shen Yuan dan Li Xiao baik-baik saja karena mereka membawa barang-barang ringan, tetapi Huang Haibao dan Cao Sunjin membawa barang-barang berat dan benar-benar kelelahan, keduanya bermandikan keringat. Shen Yuan juga berkata dengan angkuh, lihat kalian berdua, kalian tidak bisa hanya tinggal di asrama sepanjang waktu. Kalian perlu lebih banyak berolahraga seperti saya. Melihat ekspresi Shen Yuan yang angkuh, Huang Haibao pasti akan sangat marah hingga ingin merobek mulut Shen Yuan jika penasihat Li Xiao tidak ada di sana. Apakah kamu tidak tahu apa yang kami pindahkan dan apa yang kamu pindahkan? Terima kasih atas kerja keras kalian bertiga. Izinkan saya mentraktir kalian minuman. Melihat ketiga orang itu baru saja bekerja keras untuknya dan sekarang bermandikan keringat, Li Xiao merasa tidak enak dan menawarkan untuk mentraktir mereka makan. Astaga, ayo kita pergi ke minimarket. Selanjutnya, Li Xiao pergi ke minimarket untuk membeli minuman untuk mereka bertiga lalu kembali ke gedung kantor, sementara Shen Yuan dan dua orang lainnya kembali ke asrama mereka. Kembali di asrama, Huang Haibao tak kuasa menahan diri untuk bergosip, Hei Lao-san, bukankah menurutmu pembimbingnya bertingkah agak aneh hari ini? Huang Haibao ingat bahwa ketika ia pertama kali tiba di kantor, konselor Li Xiao tampak agak gugup, bahkan sedikit gugup dan malu. Ini adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Cao Sunjin memiliki perasaan yang sama dan tak kuasa berkata, ya, aku juga menyadarinya, tapi aku tidak berani bertanya tadi. Pola pikir Cao Sunjin dan Huang Haibao masih terjebak di masa SMA, ketika para siswa memiliki rasa kagum yang alami terhadap guru mereka. Hubungan guru-murid hanyalah itu, hubungan guru-murid. Menghormati guru adalah hal yang wajar. Namun sekarang, karena kita semua sudah junior dan akan memasuki dunia kerja, hubungan antara siswa dan guru menjadi jauh kurang formal. Namun, Shen Yuan selalu memperlakukan guru-gurunya sebagai setara dan tidak pernah merasa bahwa mereka lebih unggul darinya, sehingga komunikasi mereka selalu sangat harmonis. Melihat Shen Yuan bisa bercanda dengan konselor dan beberapa gurunya sesuka hati, Cao Sunjin dan Huang Haibao sebenarnya cukup iri. Aku tidak melihatnya. Kelihatannya sama seperti sebelumnya, tidak ada yang berbeda. Shen Yuan memberikan jawaban yang santai. Tentu saja dia tahu apa yang telah terjadi, tetapi dia tidak mungkin memberitahu kedua idiot itu bahwa dia baru saja menusuk konselor dengan sesuatu. Huang Haibao dan Cao Sunjin mulai meragukan diri mereka sendiri, mungkinkah kita salah lihat? Kamu pasti salah lihat. Shen Yuan mengobrol dengan keduanya selama beberapa menit lagi, lalu berguling ke tempat tidurnya untuk tidur siang. Sebelum tidur, dia mengingat kembali hal-hal yang perlu dia lakukan baru-baru ini. Selain mengikuti kelas, sebenarnya ada banyak hal lain yang bisa dilakukan. Pertama, bar tersebut sudah mulai direnovasi, dan kami juga akan mulai mengerjakan video kunjungan toko dan promosi. Kedua, Chen Na sudah menjalani proses pengunduran diri, dan kedai kopi tersebut akan segera mengambil alih tempat usaha itu. Selain itu, saya memesan Defender minggu lalu, dan saya perlu mengambilnya Jumat ini. Saat Shen Yuan merenungkan hal-hal ini, dia tertidur tanpa menyadarinya. Sekitar 800 meter di luar gerbang selatan kantor urusan luar negeri, terdapat kedai kopi bernama MS. Selain kedai kopi, tempat ini juga merupakan klub relaksasi kecil di mana Anda dapat bermain kartu, mengobrol, bermain permainan papan, dan sebagainya. Beberapa siswa dari keluarga berada suka datang ke sini untuk bermain. Saya tidak tahu mengapa, meskipun bisnis berjalan cukup baik, mereka memasang pengumuman lokasi strategis dijual. Pada Sabtu siang, Li Zanpeng mengendarai BMW seri 3 miliknya yang baru dibeli, bersama salah satu teman sekamarnya dan dua gadis dari kelasnya, ke kedai kopi ini. Setelah Fang Minhui menolaknya, dia dengan cepat pulih dari hubungan yang gagal itu dan bersiap untuk melampiaskan kemarahannya pada gadis-gadis lain. Masih banyak ikan di laut, mengapa harus terpaku hanya pada satu? Kedua gadis di depanku tidak secantik Fang Minhui, tapi lumayanlah. Anda bisa mencoba menghubungi mereka. Salah satu gadis itu bernama Wei Yanyan. Sebenarnya penampilannya biasa saja, tetapi dia pandai berdandan. Dia memakai riasan tebal, bulu mata palsu, dan berpakaian agak berani. Dengan semua itu, dia hampir tidak bisa dianggap bernilai 6 dari 10. Setelah Wei Yanyan duduk, dia memulai percakapan, Li Zanpeng, berapa harga mobil itu? Li Zanpeng menjawab dengan santai, tidak mahal, hanya 280.000 untuk jumlah totalnya. Wow, 280.000 itu sama sekali tidak mahal. Ini bukan apa-apa. Li Zanpeng melambaikan tangannya dan berkata bahwa dia sudah melewati tahap pamer ketika pertama kali membeli mobil itu, dan ambang batas kesombongannya telah meningkat. Sanjungan biasa tidak lagi bisa memuaskannya. Tentu saja, jika Fang Minhui mengatakan hal-hal seperti itu, dia mungkin merasa senang, tetapi tidak dengan kedua gadis ini. Kamu terlalu rendah hati. Kamu sudah mengendarai BMW bahkan sebelum lulus. Kamu sudah melampaui lebih dari 99% teman sekelas kita. Wei Yanyan tersenyum dan menawarkan dukungannya. Gadis lain, yang memilih gaya imut dan mengenakan pakaian lolita,
bernama Barbara Yung, menimpali, bukan hanya 99%, tapi setidaknya 99,99%. Hehe, tapi beberapa orang bahkan tidak memandang rendah BMW. Li Zanpeng berkata dengan nada marah, masih merasa sangat tidak nyaman ketika mengingat nada kejam Fang Minhui di pesta itu. Saya mengendarai BMW saat berusia 21 tahun. Apa yang salah dengan saya saat itu? Mengapa kau memandang rendahku? Benarkah? Dia bahkan tidak menginginkan BMW. Apakah keluarganya benar-benar sekaya itu? Wei Yanyan sedikit terkejut. Bukankah seharusnya dia memanfaatkan kesempatan dengan anak laki-laki kaya seperti ini lebih awal? Lagi pula, persaingan akan jauh lebih ketat setelah dia lulus sekolah. Li Zanpeng menggelengkan kepalanya, hanya keluarga biasa. Wei Yanyan tiba-tiba merasa agak geli, benarkah? Apakah masih ada orang yang hidup di dunia dongeng saat ini? Bab 50. Saya mendengar dari senior saya yang sudah lulus bahwa meskipun mereka bekerja selama 3 hingga 5 tahun lagi, mereka mungkin tidak mampu membeli BMW. Meskipun Anda mampu membelinya, Anda mungkin tidak mampu membiayai perawatannya. Biaya perawatan, parkir, bensin, dan asuransi tahunan semuanya merupakan pengeluaran yang sangat besar. Itulah mengapa sebagian orang tidak pernah berhasil menyampaikan maksudnya. Wei Yanyan dan Wang Meiyun angkat bicara untuk membela ketidakadilan tersebut. Li Zanpeng mengerutkan kening, jangan bicarakan ini lagi, mari kita bicarakan hal lain. Dia tidak senang dengan apa yang dikatakan kedua orang itu. Meskipun mereka tidak memiliki kesempatan untuk bersama, Fang Minhui tetaplah cahaya bulan yang putih di hatinya. Aku bisa mengatakannya, tapi orang lain tidak bisa. Teman sekamar Li Zanpeng, Ye Ziyang, menimpali, aku belum melihat Shen Yuan akhir-akhir ini. Dia sekarang tinggal di sekolah, dan dia tidak datang ke pertemuan terakhir. Shen Yuan, cowok dari kelasmu yang mengemudikan mobil departemen keempat. Mata Wang Meiyun sedikit berbinar. Dia tahu bahwa ada seorang siswa kaya generasi kedua di kelas 2 bernama Shen Yuan, yang tampan dan kaya raya. Akan sangat menyenangkan jika dia bisa mengenalnya. Meskipun saat ini formatnya adalah 2 pria dan 2 wanita, distribusi pemainnya tidak terlalu merata. Li Zanpeng jelas lebih menyukai Yan Yan, sementara Ye Ziyang jelek dan tidak punya banyak uang, jadi akan lebih baik mengenal Shen Yuan melalui Li Zanpeng dan Ye Ziyang. Meiyun, kau ketinggalan zaman. Keluarganya sudah bangkrut. Jangan sebut-sebut soal seri 4, dia bahkan tidak punya mobil sekarang, dia hanya bisa naik bus. Jadi begitu. Setelah mendengar kata-kata Wei Yanyan, minat Wang Meiyun langsung memudar. Awalnya saya berencana untuk menghubungi mereka, tetapi jika mereka bangkrut, tidak ada gunanya lagi. Shen Yuan tidak kompeten tetapi suka menjaga harga diri. Dia sengaja tidak datang ke makan malam kelas terakhir karena takut dipermalukan. Saat menyebut nama Shen Yuan, Li Zanpeng langsung merasa lebih unggul. Dulu ia selalu diremehkan oleh Shen Yuan di kelas, tetapi sekarang ia akhirnya bisa mengangkat kepala tinggi-tinggi. Sayangnya, saya belum bertemu dengannya lagi sejak saya mendapatkan seri 3, kalau tidak, saya pasti sudah memberi anak itu pelajaran. Itu cukup rendah. Sebenarnya, menurutku memiliki uang itu satu hal, tetapi yang lebih penting adalah memiliki ketenangan dalam menghadapi segala hal. Wei Yanyan berkedip, Anda setuju, kan, Li Zanpeng? Tentu saja. Li Zanpeng tak kuasa menahan senyum, merasa semakin menyukai gadis bernama Wei Yanyan itu. Lalu dia mengeluarkan ponselnya, mengamati meja, dan bersiap memesan minuman. Namun ketika melihat harga kopi itu, bibirnya berkedut. Astaga, apa ini? Yang termurah harganya 29 yuan per cangkir. Dia juga harus membayar untuk 3 orang lainnya. Ada 4 orang di meja, jadi totalnya adalah 116. Li Zanpeng tidak pernah menyangka ini adalah jebakan. Seharusnya dia lebih berhati-hati dan tidak membiarkan Wei Yanyan menemukan tempat itu. Mengapa kedai kopi di dekat sekolah begitu mahal? Bukankah lebih baik pergi ke Luckin Coffee dan minum secangkir kopi seharga 9,9 yuan? Namun tidak ada pilihan lain. Dia adalah generasi kedua yang kaya, dan dia tidak bisa mempermalukan diri sendiri, jadi dia harus menerima kenyataan dan memesan barang tersebut. Setelah memesan kopinya, Li Zanpeng tanpa sadar melirik sekeliling toko. Itu adalah rumah 2 lantai dengan lantai 2 yang kecil, didekorasi dengan gaya retro dengan lantai kayu, yang memang cukup bergaya. Namun, ketika pandangannya menyapu sudut kecil kedai kopi itu, mata Li Zanpeng tiba-tiba membeku. Dia memperhatikan seorang wanita yang sangat elegan dan seksi duduk sendirian di sudut ruangan, sambil minum kopi. Li Zanpeng tak kuasa menahan diri untuk tidak membelalakkan matanya. Wanita ini mungkin berusia sekitar 26 atau 27 tahun, dengan fitur wajah yang lembut dan rambut panjang berwarna pirang yang terurai santai di bahunya. Kuncinya adalah dia memiliki bentuk tubuh yang sangat bagus, terutama kakinya yang panjang, lurus, dan seputih salju. Tenggorokan Li Zanpeng bergerak tanpa sadar. Jika dia harus bermain dengan kaki ini selama setahun, tidak berlebihan jika dikatakan dia akan kehilangan 10 tahun dari umurnya. Li Zanpeng menoleh dan memandang kedua gadis yang duduk di hadapannya. Setelah membandingkan mereka, tiba-tiba ia merasa bosan. Perbedaannya terlalu besar. Mereka bahkan tidak berada di level yang sama. Sambil menunggu kopi mereka, Wei Yanyan dan Wang Meiyun juga memperhatikan wanita cantik di pojok ruangan. Setelah melihat wajah yang begitu cantik, keduanya langsung terkejut.
Ketika seorang wanita melihat wanita asing lainnya, secara tidak sadar ia akan selalu membandingkan dirinya dengan wanita tersebut. Namun ketika Wei Yanyan dan Wang Meiyun melihat wanita ini, mereka bahkan tidak berani membandingkan diri mereka dengannya. Karena wanita ini terlalu cantik. Tidak hanya itu, bentuk tubuhnya juga sempurna, dan yang terpenting, dia memiliki temperamen yang elegan. Wei Yanyan memiliki paras yang cantik, termasuk yang terbaik di kelas 1, dan ia memiliki banyak pengagum pria. Namun setelah melihat wanita ini, mereka langsung merasa bersalah dan malu pada diri mereka sendiri. Tepat saat itu, sebuah SUV besar berhenti di depan kedai kopi, mengalihkan perhatian semua orang dari wanita cantik itu. Desain mobil itu sudah tangguh, dan dengan bodinya yang tinggi dan lebar, mobil itu tampak seperti wanita mungil ketika diparkir di sebelah BMW seri 3 milik Li Zanpeng. Mobil jenis apa ini? Besar sekali. Wei Yanyan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Oh, mungkin itu merek Zotier atau sejenisnya. Harganya tidak mahal, sekitar 100.000 yuan. Li Zanpeng dengan santai menjawab bahwa dia sering melihat-lihat autohome dan tahu itu adalah Land Rover Defender, yang harganya setidaknya 800.000 hingga 900.000 yuan. Namun di hadapan dua gadis yang baru saja dikenalnya, ia berpura-pura menjadi ahli mobil. Mobil ini besar, tetapi konsumsi bahan bakarnya tinggi dan sulit diparkir di kota. Oh, saya mengerti. Wei Yanyan dan Wang Meiyun juga tidak begitu mengerti, hanya mengangguk seperti anak ayam yang mematuk nasi. Begitu mendengar bahwa mobil itu harganya sekitar 100.000, mereka langsung kehilangan minat dan mengalihkan pandangan. Hei, bukankah itu Shen Yuan? Tepat saat itu, Ye Ziang tiba-tiba angkat bicara. Setelah mendengar itu, sekelompok orang yang tadi mengalihkan pandangan kembali menatapnya. Benar saja, Shen Yuan keluar dari kursi pengemudi dan berjalan masuk ke kedai kopi. Melihat Shen Yuan yang memiliki fitur wajah halus dan postur tubuh tinggi, mata Wang Meiyun berbinar. Shen Yuan ternyata cukup tampan. Wei Yanyan mengangguk setuju. Orang itu memang tampan cantik, hanya saja jadwal keretanya kurang tepat. Kelopak mata Li Zanpeng berkedut. Dia tidak menyangka akan bertemu Shen Yuan di sini. Pertanyaan kuncinya adalah, mengapa dia mengendarai Defender? Bukankah keluarganya bangkrut? Shen Yuan masuk ke kedai kopi bernama MS dan melihat-lihat beberapa kali. Dekorasinya memang cukup bergaya. Sebenarnya, kedai kopi ini berjarak kurang dari 1 kilometer dari gerbang sekolah mereka. Shen Yuan sesekali melewati tempat ini, tetapi dia belum pernah masuk ke dalam. Chen Na menemukan toko ini. Konon pemiliknya adalah seorang wanita kaya yang lelah mengelola toko dan ingin menjualnya. Harganya bisa dinegosiasikan. Jadi hari ini, Chen Na mengundang dia dan pemilik kontrakan untuk berdiskusi lebih detail di sini. Shen Yuan, kemari. Chen Na, yang sedang duduk di pojok sambil minum kopi, melambaikan tangan sambil tersenyum ketika melihat Shen Yuan muncul. Shen Yuan menjawab dan berjalan mendekat. Ye Ziang awalnya ingin mengulurkan tangan dan menyapanya, tetapi Shen Yuan bahkan tidak melihat mereka dan langsung berjalan melewati mereka, sehingga ia hanya bisa dengan berat hati menarik tangannya. Melihat hal itu, Li Zanpeng dan Wei Yanyan sama-sama terkejut. Apakah wanita cantik yang duduk di pojok itu selama ini menunggu Shen Yuan? Bersambung.